Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Wildan Latif dari kelas F2 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120476. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ITS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kematian. Selamat menyaksikan. Kita pasti tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti pada akhirnya akan terjadinya kematian. Akan tetapi tidak ada manusia yang mengetahui kapan kematian itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang adanya perjanjian antara manusia dengan Rabb-nya serta proses penciptaan manusia. Namun tidak menjelaskan kapan suatu makhluk akan mati. Al-Quran juga menjelaskan tentang adanya sebab-sebab seseorang akan mengalami kematian, seperti terbunuh, sakit, kecelakaan. Kesemuanya akan menjadi cara seseorang untuk menuju kematian. Nah, apa sih kematian itu? Kematian itu merupakan suatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat. Kelak kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan di alam dunia. Nah, seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Adapun menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan didapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang, seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali ke rumahnya karena mati. Terkadang, seorang manusia duduk di atas kursi kantornya, akan tetapi dia malah tidak bangun lagi karena mati. Terkadang, seseorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. Hadis tentang kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Ini mengartikan seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat, sedangkan orang durhaka atau orang kafir tidak mempunyai bekal. Kesibukan dunia menjadikan ibadah kita nomor kesekian dan bukan yang utama. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah dijelaskan, diciptakanlah di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersenang-senang saja, apalagi menyekutukannya. Ibadah adalah inti dari tujuan diciptakannya makhluk. Berbekalah dan sungguh sebaik-baik bekal takwa. Semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki di surganya.
Perbaiki diri dan perbanyak amalan-amalan, maka kelak kita akan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan perlindungan antara diri seorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiatnya. Maka balasan akhir yang baik hanyalah Allah SWT peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa dan membekali dirinya dengan ketaatan kepadanya, serta menjauhi perbuatan yang menyimpang dari agamanya. Balasan akhir yang baik yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita sebagai manusia harus selalu mengingat kepada Allah SWT dalam beribadah dan taat kepada ajarannya. Mungkin sekian dari saya dalam penyampaian materi tentang kematian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada salah-salah penjelasan dalam pengertian, karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.